Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 26 Mei 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-8, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Filipus Neri, seorang imam. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 10, ayat 32 sampai dengan ayat 45. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya, katanya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, melayani mungkin kata yang mudah untuk diucapkan, tapi cukup sulit untuk dilakukan. Tugas ini menjadi lebih sulit dilakukan ketika kita berada dalam kondisi yang kurang menyenangkan dan berjuang. Ketika kita berada dalam kondisi tersebut, tentunya perhatian dan pikiran kita akan terpusat untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Pelayanan kepada orang lain mungkin menjadi semakin menipis dan jauh dari perhatian. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pelayan memang tidak enak. Jadi ketua RT, ketua RW dalam masyarakat, lalu di paroki menjadi ketua lingkungan, ketua dewan paroki, dan atau jabatan sosial lain. Tidak semua orang mau melakukannya. Bahkan kita tahu tak satu pun yang mengajukan diri ingin menjadi pengurus dewan paroki atau pengurus lingkungan. Bisa jadi ada ketua lingkungan seumur hidup bila tidak ada aturan 2 periode harus ganti. Itulah faktanya. Memang di samping butuh waktu khusus, juga dituntut untuk bersikap sabar dan bijaksana. Namun, bukan pujian yang diperoleh, terkadang malah cacian. Tidakkah di sekitar kehidupan paroki pun banyak aktivis yang tidak tahan diri lalu mundur atau tidak mau ditunjuk lagi? Saudara-saudari yang terkasih, menjadi pelayan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah mengerjakan tugas-tugas pelayanan secara tulus,
tidak mencari pujian, jabatan, apalagi sumber kehidupan. Pelayanan semacam itulah yang akan menjadikan seseorang besar di tengah mereka yang dilayani. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, artinya kita semua sebenarnya dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang dipercayakan kepada setiap dari kita beragam sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Orang-orang yang dilayani juga berbeda sifat dan karakternya. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap kasih yang sesuai dengan pelayanan itu, seperti yang ditulis oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, untuk menunjang pelayanan agar pelayanan dapat berhasil dan berdampak. Nah, apa yang ditulis oleh Paulus kepada umat di Roma dalam suratnya, sikap yang harus dimiliki yakni sikap mengasihi. Mengasihi adalah syarat utama dalam melayani pekerjaan Tuhan. Setiap orang bisa melayani, namun pelayanan yang tidak dibarengi dengan sikap mengasihi tidak mungkin memuliakan Tuhan dan berdampak untuk orang lain. Kemudian hendaknya memiliki semangat. Melayani Tuhan bukan berarti bebas dari permasalahan. Namun semakin melayani dengan baik, maka semakin banyak rintangan yang datang. Dari dalam keluarga maupun dari luar, jemaat, rekan kerja, yang seringkali dapat melemahkan. Oleh karena sadar ada rintangan dan halangan, maka sikap yang harus diambil adalah tetap bersemangat. Semangat merupakan bahan penggerak untuk terus maju. Juga hendaknya memiliki ketabahan dalam kesesakan. Ada kalanya Tuhan izinkan ketika kita melayani dengan setia, namun hidup dalam kekurangan, mengalami sakit penyakit, tidak dihargai pelayanan yang kita lakukan, baik oleh orang lain maupun jemaat sendiri. Dibutuhkan ketabahan dalam mengatasi masa-masa sukar. Ketabahan adalah kunci untuk dapat melangkah maju meskipun terasa sukar dan berat. Kemudian, haruslah memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati sama dengan memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain, membuka tangan bagi orang yang membutuhkan, dan tidak menutup mata kepada kesusahan orang lain. Demikian juga akhirnya mau memberkati dikala disakiti. Tidakkah kecenderungan kita sebagai manusia adalah membalas setiap perlakuan yang tidak menyenangkan? Namun ketika kita memilih sebagai pelayan Tuhan, mau melayani, maka kita harus melepaskan hak kita untuk membalas. Hal ini dikarenakan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuntunlah aku agar bisa menjadi pelayan yang tulus bagi sesamaku, seperti Engkau melayani diriku selama ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.